Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haliza Cita Gizel dengan NIM P37334222016. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang demokrasi Pancasila dan menganalisis salah satu problem demokrasi di Indonesia. Yang pertama, apa itu demokrasi? Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos dan kratos. Demos berarti rakyat atau khalayak, sementara kratos bermakna pemerintahan atau kekuasaan. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang mengizinkan dan memberikan hak kebebasan kepada warga negaranya untuk berpendapat serta turut serta dalam pengambilan keputusan di pemerintahan. Apa saja sih jenis-jenis demokrasi? Yang pertama ada demokrasi menurut cara aspirasi rakyat. Lalu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada demokrasi langsung, merupakan sistem demokrasi yang memberikan kesempatan kepada seluruh warga negaranya dalam permusyawaratan saat menentukan arah kebijakan umum dari negara atau undang-undang. Contohnya ikut mencoblos saat pemilu atau pilkada dan memilih secara langsung ketua kelas. Nah, selanjutnya ada demokrasi tidak langsung, merupakan sistem demokrasi yang dijalankan menggunakan sistem perwakilan. Contohnya pembuatan undang-undang yang diwakili oleh anggota DPR, menyalurkan aspirasi masyarakat dan menulis kritik di surat kabar. Dan kedua, itu demokrasi berdasarkan prinsip ideologi, terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada demokrasi liberal, merupakan kebebasan individu yang lebih ditekankan dan mengabaikan kepentingan umum. Contohnya dalam demokrasi ini adanya sistem multipartai dan demokrasi ini telah mendorong untuk lahirnya partai-partai politik di Indonesia. Kedua ada demokrasi rakyat, merupakan demokrasi yang didasarkan pada paham sosialisme dan komunisme yang lebih mengutamakan kepentingan umum atau negara. Contohnya pada saat pemilihan presiden dan wakil presiden. Dan terakhir ada demokrasi Pancasila yang akan kita paparkan saat ini. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang ada di Indonesia bersumberkan pada nilai-nilai sosial budaya, bangsa, serta berasaskan musyawarah mufakat dengan memprioritaskan kepentingan seluruh masyarakat dan atau warga negara. Demokrasi Pancasila fokus pada kepentingan dan aspirasi serta hati nurani rakyat. Sampai saat ini Indonesia menganut demokrasi Pancasila yang bersumber pada falsafah Pancasila. Demokrasi Pancasila baru dipopulerkan sesudah lahirnya Orde Baru setelah tahun 1966. Istilah demokrasi Pancasila lahir sebagai reaksi terhadap demokrasi terpimpin di bawah pemerintahan Presiden Soekarno. Presiden Soeharto menyatakan demokrasi Pancasila berarti demokrasi kedaulatan rakyat yang dijiwai dan diintegrasikan dengan sila-sila lainnya. Nah, di sini saya akan membahas lebih lanjut tentang salah satu problem demokrasi di Indonesia, yaitu ada politik uang dalam pemilu atau money politik. Sepertinya money politik ini selalu menyertai dalam setiap pelaksanaan pemilu. Dengan memanfaatkan masalah ekonomi masyarakat yang cenderung masih rendah, maka dengan mudah mereka dapat diperalat. Politik uang atau politik perut adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Pemberian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang. Politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye. Politik uang umumnya dilakukan simpatisan, kader, atau bahkan pengurus partai politik menjelang hari pemilihan umum. Praktik politik uang dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako, dan lain-lain kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberi suaranya untuk partai yang bersangkutan. Money politik sendiri merupakan hal kerap kita temui di setiap penyelenggaraan pemilu. Maraknya kasus money politik sendiri menunjukkan bahwa negeri ini sedang dilanda krisis kepercayaan diri, terutama yang dialami oleh para kandidat. Politik uang juga tergolong ke dalam kasus pelanggaran. Hal ini tertuang jelas dalam pasal 73 ayat 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1969. Jika dikaitkan dengan Pancasila sebagai etika politik dan berbicara mengenai pemimpin yang mengandalkan uang dan kekuasaan sebagai dasar kepemimpinannya, maka semua itu tentulah bersimpang dengan etika bangsa yang berlandaskan pada Pancasila yang termaktub dalam sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hal ini karena dengan adanya politik uang ini, maka demokrasi tidak akan berjalan dan seakan-akan aspirasi rakyat tidak penting dan dibuang begitu saja. Politik uang juga telah melanggar nilai-nilai Pancasila. Dalam sila ketuhanan yang Maha Esa telah mengajarkan manusia dalam berpolitik untuk selalu jujur dan amanah, tidak melanggar nilai-nilai agama dan dalam berpolitik. Keimanan harus dijadikan petunjuk dalam berpolitik sehingga sebagai bentuk praktis adalah
tegaknya keadilan yang merata untuk semua rakyat. Adapun upaya yang mungkin dapat mengatasi masalah politik uang. Pertama, memberantas kemiskinan yang dimulai dengan memotong lingkaran kemiskinan melalui pemberian beasiswa penuh kepada anak-anak miskin untuk belajar di daerah lain atau di luar negeri. Kemudian pemerintah harus memberikan special treatment atau perlakuan khusus kepada rakyat miskin dengan memberi pelatihan kepakaran secara gratis supaya setiap orang mempunyai keahlian kepakaran kerja dan bisnis. Dengan adanya usaha dari setiap lembaga pemerintahan dan dari seluruh lapisan masyarakat, diharapkan penyelesaian masalah tentang praktek politik uang yang terjadi di Indonesia bisa diminimalisir atau bahkan bisa diselesaikan dan dihindari, mengembalikan nilai-nilai Pancasila sebagai etika politik. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.